Halo guys, halo guys. Halo, 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 halo. Lo kenal Veronica ku. IHSG. Ya guys, tetap dulu guys ya. Tetap layar dulu guys. Welcome guys, welcome guys, welcome. Welcome to my live guys. Ada news bagus nggak? Nggak ada guys. Newsnya kurang bagus malahan guys ya. FTSE itu keluar tuh pengumuman FTSE, kemudian ekspor satu pintu jadinya bulan Juni itu kurang bagus guys. Tapi apa namanya sudah bottom lah ya ISG ini guys. Spill Porto saya sudah share di grup guys. Kumis saya panjang guys ya. Junam. Nah kalau besok Junam kesempatan serok sih guys. Masalahnya yang buat serok itu apa guys? Daun nah. Welcome guys, welcome guys. Pakai apa? Apanya pakai apa guys? TPIA HP masuk lagi. Aduh, TPIA itu masuk ini guys ya. TPIA itu di ini guys. TPIA itu dikeluarkan MSCI guys. Saya kalau saham yang newsnya jelek cari yang lain aja guys ya. TPIA itu direpo kayaknya guys ya. Di ini guys ya, dibuat jaminan guys ya. Buat nggak tahu ya, saya dapat info dibuat jaminan gitu guys, kurang oke lah. Jadi ya saya wait and see aja lah ya TPIA guys, cari yang lebih aman guys ya. BKSL leverage 75 enaknya TP atau hold? TP. Disclaimer on ya, bukan ajakan menjual membeli saham guys. TPA dijaminkan ke bank, iya guys. Bumi. Waduh guys, saham komoditi kok ekspor ini jadi guys ya. Bumi ini salah satu komoditi juga guys. Bumi kemarin naik 12% guys ya, mantap. Gitu guys, saham itu kalau sudah newsnya itu sudah hilang guys, naiknya kenceng guys. SSIA review bagus tuh guys. SSIA tuh. SSIA itu ininya bagus guys, bid overnya bagus, kemudian HP ngumpulin terus guys. HP itu ngebit di harga-harga ganjil guys. WMUU itu liquidity-nya rendah guys ya. Saham WMUU ya, WMUU kemarin top buyer-nya aja bentar guys, kok gini guys? Duh. WMUU itu sahamnya liquidity rendah guys ya. Saya kurang main guys saham-saham liquidity rendah guys. Tapi saham ini kalau reg isunya di harga 100 ya menarik guys ya, WMUU ini guys. Ya, tapi kalau kalian kungfunya reg isuan gitu guys, crop action silahkan guys. Lama nggak live. Saya terakhir live malam Kamis guys.
Iya, malam Kamis ya. Lagi hujan enggak, guys? Udah. Saya terakhir live itu malam Kamis di akun satunya, guys. Di akun satunya malam Kamis. Cari followers aja, guys ya. Kemudian malam Jumatnya, guys. Wah, malam Kamis kan dihajar dibantai-bantai, guys, Kamis, guys. Karena Kamis itu IHSG nutup gap bawah, guys ya, sampai 5.900, guys. Kamis sampai 6.000 sekian, guys ya. Belum nyentuh 5.900, guys. Panas, guys. Nah, hari Kamis habis maghrib langsung tidur. Pusing, guys ya. Kenapa ini, guys? Kok nggak urut, guys? Ini, guys ya. Ketiduran sampai malam, ya udahlah ya. Kemudian Jumat rebound, guys ya, mantap lah. Jumat rebound, Sabtu Minggu lumayan happy. Kita lari-lari juga ya, olahraga. Jadi moodnya cowok itu ya tergantung market ya. Market merah ya moodnya jelek, market hijau moodnya baik, guys. Apalagi bulan depan, guys ya. Bulan depan ada Piala Dunia, IHSG bullish. Wah, udah, guys ya. Nikmat dunia mana yang kau dustakan tuh, guys. Tap layar dulu, guys. Tap layar, guys. 150 saya mulai, guys. Kripto hype lagi gacor. Nggak FOMO saya, guys. Tetap saham, guys. Saham number one, guys ya. Hyperliquid itu Doi punya, guys ya. Doi itu Hengki itu punya, guys. Hyperliquid ya. Hyperliquid itu katanya the next Bitcoin, guys. Ya, tetap saham. Soalnya kripto saya jujur, guys ya, saya belum paham, guys. Selain Bitcoin, tapi saya juga mikir-mikir mau masuk Bitcoin, guys. Saya malah pengen nabung emas. PTRO nyangkut. Saham-saham Pak PP juga lagi tertekan, guys ya. Bukan hanya sampean yang nyangkut, guys. Hampir semuanya nyangkut ya yang pegang saham, guys. Masuk cycle depan, ya, guys. Habis Piala Dunia tuh, guys. Katanya habis Piala Dunia ini, guys. Habis Piala Dunia kripto bullish, guys. Ya, cycle 4 tahunan lah. Semua sudah paham, guys. Rebound beneran atau enggak ini? Beneran lah. Rebound beneran lah. Tapi Senin kayaknya ini, guys ya. Saya kok feelingnya kok kurang baik, guys ya, Senin, guys. Ya, semoga salah feeling saya, guys ya. FTSE itu, guys ya. FTSE mengeluarkan saham salah satunya DSSA, guys. DSSA itu market cap-nya juga gede, guys. Kemudian ya ekspor satu pintu itu, guys. Fix itu. Kan kemarin IHSG itu naik karena ini, guys. Kemarin IHSG naik karena komoditi ada ini, guys, ada berita dan news bahwa ekspor satu pintu itu ditunda sampai 1 Januari, guys, 2027, guys. Tapi waktu penutupan market ya, sahamnya sudah naik kenceng, guys ya. Saham kita ada yang naik 24%, ada yang naik 18%. Wow, ini cepat ini rebound ini ya, cepat ini. Ternyata guys ya, di penutupan market, guys. Di penutupan market digocek, guys ya. Waduh, gimana ini, guys? Market diombang-ambingkan oleh berita, guys. Berita hoax. Udah gak tahu lagi, guys, saya, guys. Assalamualaikum, waalaikumsalam, guys. Guys, tap layar dulu, guys. Oke, guys. Welcome to my live, guys ya. Selamat datang di live saya, guys. Apa kabar IHSG OTW bullish, guys. Jadi kalau kalian pemula, guys, baru terjun market, ini waktu yang oke lah ya, in my opinion ya. In my opinion ini waktu yang oke, guys. Kalau kalian pemula banget nih ya. Ya.
Wis mubeng desa wis guys. Gitu guys. Jadi kalau kalian pemula banget, nah tetapi kalau kalian pemula masuk bulan Februari guys, langsung trauma ya guys ya, yakin saya guys. Langsung trauma guys. Kalau pemulanya masuk Februari atau akhir Januari guys. Awal tahun masih oke lah ya. Awal tahun kita cuan-cuan guys ya, di dewa, di bumi guys. Ya untung kita sudah take profit ya, dewa bumi itu guys ya. Awal tahun, nah akhir tahun guys ya dibantai guys sampai sekarang bos ya. Bulan lalu masih oke lah, bulan lalu guys. Bulan lalu masih apa namanya guys, membentuk lower high guys ya. Ini IHSG bulan lalu guys. Jadi bulan lalu kita juga masih rapot hijau. Bulan ini ya rapot hijau lah. Tapi yang unrealized ya itu masih merah guys. Yang realized hijau, yang unreal gimana sih guys bacanya guys? Itu masih merah guys ya. Saya enggak gimana saya sama aja guys ya kita guys. Kata-kata untuk besok serok guys ya, kata Pak Purbaya tuh guys. Besok kalau merah ya kesempatan buat beli guys sih guys. Kalau ada yang dibeli sih. Oke guys. Welcome to my life guys ya. Selama yang nggak tahu berapa nanti 1 jam lah ya, kita akan lihat saham guys ya, karena IHSG OTW bullish guys. Yang belum follow TikTok saya follow dulu guys ya. Yang belum follow TikTok saya guys ya, jangan lupa follow lah bos. Yang belum follow IG saya guys ya, tolonglah bos, IG saya bos Akmal_KHUFI guys. Kemudian TikTok satunya guys ya, bantu lah ya guys, masih 590-an guys followersnya guys. 600 followers bisa lah kita buat affiliate ya bos ya, biar dapat penghasilan bos. Ketika IHSG merah gini bos, gimana bos? Sero di 6.300 dibanting 5.900. Ya seronya di 5.900 lah bos. Apa TikTok satunya? TikTok satunya Nur Akmal. Nah itu guys. Oke guys, kita update dulu guys ya. Kita update dulu grup selama 1 minggu kita nggak ngapa-ngapain guys ya. Kita cuma nonton market guys. Ya. Jadi selama 1 minggu kita nggak ada beli, kita nggak ada jual guys. Selama 1 minggu guys. Ya udah guys ya, kita nikmati marketnya sampai mana ini guys. Jadi jujur guys ya, selama turun dalam gini ya belum ada yang cut loss kita guys ya, masih nge-hold. Dari sekian saham yang di hold, ada 1 saham yang kurang meyakinkan guys. Saya pribadi kurang meyakinkan guys, ada 1 saham itu guys. Yang lainnya transaksinya masih aman, masih slow guys. Masih aman, masih ada yang nadahin, masih ada yang yang jagain, jadi masih oke lah. Gitu guys. Jadi kemudian gimana besok, apakah sero? Ya kalau kita lihat nanti guys ya, nanti malam mau screening lagi guys ya. Sudah 1 minggu saya jujur guys, saya juga gak screening, saya malas ngapa-ngapain guys ya. Malas live, malas ngonten, malas screening ya. Gimana lagi guys? Apapun screening kalian nemu saham sebagus apapun, kalau sudah kena bear market guys ya, keok guys ya. Jogging aja, jogging pun gak mood guys ya. Tapi sekarang sudah mulai moodnya, sudah mulai kembali. Kita akan fight lagi guys. Mungkin fight laginya karena minggu depan guys, karena minggu depan cuma 2 hari guys ya, cuma Senin Selasa guys. Senin Selasa Jumat lah ya. Rabu Kamis ada libur market. Jumat masuk, Jumat buka market guys. Jadi cuma 3 hari guys minggu depan guys. Hanya oke lagi market mungkin ya, in my opinion guys. Ya mulai minggu depan lah ya, atau minggu depannya lagi lah. Karena ya IHSG mau kemana lagi guys ya, gap-gapnya sudah ditutup guys. Oke guys, langsung saja bos ya, kita bahas bos. Bentar guys. Kita bahas guys. Yang pertama ada Arko guys.
Nah, Arko ini lagi rame sekarang guys ya, Arko ini guys. Ya, gimana guys ya, sekarang itu banyak ini guys. Ya nggak tahu ya. Sekarang itu banyak apa namanya guys? Bajakan itu apa namanya guys? Jadi info dari sana ketahuan gitu guys. Nah, Arko ini salah satu juga itu guys. Jadi ya gimana guys? Ya bagus guys ya. Mirror, nah itu guys. Banyak mirror sekarang guys. Ya gimana? Doi bilang ini bagus guys. Banyak mirror guys. Otomatis retailnya juga banyak guys. Jadi perlu pilih-pilih juga guys ya. Izin ya, disclaimer on, bukan ajakan menjual beli saham guys. Oke, kita cek Arko guys. Kenapa nih ya Arko kok menarik guys? Kira-kira guys. Yuk bos. Sampai berdebu guys ya. Laptop nggak pernah dibuka ini guys. Yuk kita cek Arko guys. Tuh. Dengerin musik gak sih guys ini guys? Arko itu yang punya barang banyak siapa guys? Bentar guys ya, tanggal 22 Mei ya terakhir ya. Oke. Kita cek Arko bos. Kita cek satu-satu ya. Yang punya barang banyak ada LG guys. LG guys ya. LG Februari doi beli, kemudian doi nggak beli sama sekali, kemudian beli lagi mulai tanggal 15 April guys. Tapi LG ini cenderung ke investor guys ya. Tapi doi punya barang banyak guys ya. 15 April masih banyakkan AZ guys ya. LG punya barang 46M di 8.900, sekarang Arko 6.300 guys ya. Berarti ini termasuk diskon guys. Kemudian juga ada AZ. Nah, ini pengendalinya Arko pakai apa guys ya? Masa pakai broker-broker itu kayaknya guys. Kita cek ya. Pengendalinya pakai YJ guys. Kita cek AZ, barangnya AZ ya. Doi mulai tanggal 15 April juga. Barangnya AZ di 9.000 malahan guys ya. Nah, ini namanya diskon ya, price discount everything guys. Tuh guys ya. AK ini AK trader guys ya, AK trader. Ya udahlah ya. Jadi Arko ini kalau secara akum ada tuh guys ya, ada yang akum AZ LG, tapi perlu ditelusuri AZ LG itu siapa guys. Karena AZ itu ini guys, AZ itu juga biasa dipakai retail guys. Jadi AZ itu juga biasa dipakai retail. Nah, perlu diketahui kalau AZ LG ini pengendalinya ya bagus guys. Kalau saya sendiri in my opinion guys ya, saya prefernya wait and see guys. Saya cari saham yang akumnya 100 miliar gitu guys. Menyangkut 100 miliar kan juga kerasa guys ya. Itu bos ya. Izin ya, disclaimer on, bukan ajakan menjual membeli saham guys. Oh iya, kita cek IHSG dulu guys. IHSG sudah saya update Jumat pagi gak sih guys? IHSG di grup kita sudah update Jumat pagi guys. IHSG kita update Jumat pagi apa guys kemarin guys? Nah ini guys. Jadi IHSG itu sudah lunas untuk gap-gapnya guys ya. Jadi gapnya IHSG itu sudah, nah ini gap-gap ini guys. Gap-gapnya ini sudah terpenuhi semuanya guys. Utang-utang gapnya ini sudah dilunasi semuanya guys. Ini gap waktu tarif Trump guys ya. Waktu tarif Trump tahun lalu guys. Kalau kalian ngikuti ya terus ya, ini gap tahun lalu guys. Nah ini ya. Terakhir gapnya kan di 6.092an guys. Kemudian support kuatnya guys ya. Support kuatnya IHSG itu ada di ini guys ya. Ini nggak boleh dijebol ini guys. Bahaya ini jebol guys ya. 5.800 sampai 5.900 guys. Itu guys ya, support kuat dari IHSG guys. Ya harusnya rebound gak sih guys, karena di atas ini ada gap ya.
6.700 ada gap. Kemudian di sini juga ada gap ini guys. Ini ya. 7.900 juga ada gap. Kemudian di sini juga ada gap guys ya, 8.800 guys. Jadi in my opinion bullish lah ya IHSG guys. Selagi ya supportnya guys ya 5.800 gak di breakdown guys. Kalau 5.800 di breakdown guys ya, aduh, gak paham lagi guys ya berapa lagi targetnya guys. Kayaknya 5.000. Gak tahu, kita cari lagi gapnya di belakang lagi guys. Intinya itu guys. Tapi dia punya utang gap di atas sih, banyak gap-gapnya guys. Mau sampai kapan? Masa 5.800 mau dijebol juga guys. Ya kalau 5.800 dijebol guys, bayangkan guys, pertama guys DSSA minusnya sudah 80% guys ya selama sebulan. Kalian cari Pak PP guys, saham Pak PP itu sudah minus berapa guys? Ya sudah minus berapa itu guys, saham komoditi sudah minus berapa guys? Kalau tambah junam lagi ya bahaya ini guys ya, bahaya ini. Gak ada investor masuk, bahaya guys. Lanjut bos ya, lanjut bos. Kita cek TPIA guys. Nih TPIA aja guys ya, itu sudah turun berapa persen ini guys. Kalau IHSG merah mau turun berapa lagi guys. TPIA HP beli lagi ya. TPIA ini guys, TPIA ini pertama ada info saham ini guys, dibuat jaminan guys ya, dibuat jaminan bank. Nah, jadi kurang lah ya, saya prefernya wait and see guys. Kemudian TPIA juga lagi digebuk oleh asing guys, karena dikeluarkan oleh MSCI guys. Kita take profit TPIA di harga berapa guys ya? Kita take profit TPIA di harga berapa guys ya? Ini kalau nggak take profit guys ya, cenut-cenut guys ya, yakin saya guys. Nih guys. Kita itu take profit TPIA itu Rabu 6 Mei guys. Kita take profit pada tanggal 6 Mei guys ya. 12% guys. Ini 6 Mei guys. Gila guys ya. Telat 1 hari aja guys ya. 7 Mei ini guys ya, langsung junam. Wassalam guys ya. Parah ini guys. Jadi saya prefer TPIA wait and see guys. Karena apa guys ya? Kalian cek aja guys ya, mulai 7 Mei sampai sekarang guys. Itu asingnya masih buang dan juga masih kenceng buangannya guys. Ini ya 7 Mei sampai 22 Mei guys ya. RX, KZ, YU ini buangannya gede-gede guys. Meskipun ada yang nampungin ya JJYP guys. Nah kalian perlu tahu per tanggal 22 Mei juga RX masih buang guys ya 105M. AK buang 69M. Gede-gede nih guys ya. Jadi TPIA ini saya prefernya untuk kita wait and see dulu guys. TPIA saya wait and see lah ya. Nanti aja guys. Nanti kita buyback ada waktunya guys. Saham-saham yang kena sentimen dikeluarkan MSCI, masuk HSC, saya cenderung wait and see guys. Izin ya, disclaimer on ya, bukan ajakan menjual membeli saham guys. Lanjut bos, kita cek lanjut bos ya, Pani guys. Tuh, Pani ini juga menarik guys ya, harusnya guys. Guys, sumpah guys, kok banyak akun-akun gak jelas ini guys, komen-komen guys. Duh, bahaya ini guys. Kita cek Pani bos ya. Sahamnya Doi ini guys. Pertama Pani sudah sekarang lagi di area support guys. Ya, sekarang lagi di area supportnya ada di 7.500-an guys ya. Jadi kalau kalian masuk sekarang resikonya juga rendah guys. Kalian pasang aja stop lossnya Pani. Bentar guys. Stop loss Pani ya di 7.000-an guys ya. Anggaplah 7.275 lah ya. Stop lossnya 6% guys ya. Tapi kalau naik guys, ya ini resistennya ada di sini guys ya, 18% guys.
Jadi PANI secara risk rewardnya oke lah, kalian bisa buy on support guys. Ya, disclaimer on dulu guys, bukan ajakan menjual beli saham guys. Coba kita cek PANI ya. PANI itu guys ya pada tanggal 7 Mei guys. Pada tanggal 7 Mei si PANI ini ada volume guys ya. Dimana tanggal 7 Mei ada yang akum, ada yang masuk lumayan nggak gede-gede banget sih guys. Yaitu si KZ ya. Kemudian tanggal 8 Mei ada KI juga masuk. Nah, saya langsung cek aja ya ketika turun guys ya, 8 Mei sampai 21 guys. 8 Mei sampai 21 ada KI yang borong terus guys ya. Di PANI itu ada KI sama RF guys. KI RF itu kalau masuk PANI ya itu salah satu insider lah ya. KIRF kalau masuk PANI itu bagus lah ya jadi guys. Jadi benar PANI juga menarik guys ya. Sekarang itu banyak yang menarik guys ya karena diskon. Ya karena sudah turun dalam guys. Mau turun sampai mana lagi guys? Masalahnya sekarang itu apa? Masalahnya sekarang itu guys. Berani cut loss kemudian masuk lagi di bawah atau tuh apa? Ngehold aja sampai rebound guys, sampai kejemput guys. Nah, itu pilihan kalian tuh guys. PANI juga menarik guys. Disclaimer on ya, bukan ajakan menjual membeli saham guys. Tapi biasanya saya cari akum yang 100 miliar gitu guys. Masalahnya peluru habis. Nah, itu berarti tunggu dulu guys ya. Berarti porto kalian ya tungguin aja guys sampai balik modal lah ya. Tungguin aja, santai guys. Bakal balik guys ya, tenang, slow. Guys, yang belum follow TikTok saya follow dulu guys. Yang belum follow IG saya follow guys ya. Yang pengen join komunitas klik link di bio guys. Lanjut bos ya. VKTR guys. VKTR guys. Nah, VKTR apakah KI sudah buyback guys? Saya tungguin KI buyback guys karena sebelum-sebelumnya KI juga ikut buang guys ya. Nah, KI tanggal 21 juga sudah buyback guys ya. Nah, in my opinion VKTR sudah mulai menarik guys ya. Karena di tanggal 21 ya, waktu Junam dalam ini guys ya, 21 Mei guys ya. Junam sampai low-nya ini berapa guys? Low-nya 655 guys. KI ini mulai nahanin barang guys ya. KI sudah mulai buyback guys. Karena kemarin-kemarin KI juga ikut buang guys ya. VKTR guys. Nah, kita pantau terus guys VKTR ini. Nah, ini guys. VKTR ini apakah KI-nya ini tektok aja ya atau sudah buyback beneran guys ya. Nah, kemarin waktu tanggal Maret sampai 16 April itu doi buang guys. Nah, kemudian tanggal 11 Mei ini ya beli-beli biasa guys ya. Sahamnya lagi turun doi beli. Nah, kemudian dia juga ikut jual guys. Nah, waktu kemarin tanggal 21 itu KI buyback lagi guys. Nah, VKTR ini bisa dimasukkan watchlist. KI ini belinya sampai kapan guys? Kalau cuma beli kemudian jual tektok aja, prefer wait and see. Tapi kalau beli terus ya lumayan menarik guys ya. KI itu siapa? KI itu pengendalinya dari VKTR guys. Biasanya pakai broker KI guys. Itu guys ya. VKTR juga menarik guys. VKTR ini naiknya kenceng guys ya. Reboundnya kenceng guys. Nah, ini saham-saham yang sekali naik gitu guys belasan persen gitu guys ya. Tapi kalau sekali turun juga sakit guys ya. Lanjut guys, MBSS guys. MBSS saham ini liquidity rendah guys ya. Saya prefer wait and see dulu guys. Saham ini transaksi hariannya cuma berapa guys ini guys ya. Jadi saya prefer wait and see guys. Saya kurang main guys, kurang beli guys ya. Kayaknya nggak pernah pernah tapi kalau ada story dan juga ada yang kalau pengendalinya akum terus saya tertarik guys ya. Karena kita juga pernah beli saham liquidity rendah, pernah cuan di pipa, kemudian cuan di MSIN ya. MBSS ini guys ya, ini transaksinya 700 juta, 200 juta, 100 juta guys.
800 juta, 400 juta, 700 juta, 900 juta. Jadi saya wait and see aja lah ya, MBSS guys. Jadi liquidity rendah guys ya. Kesumpah guys ya, kenapa banyak ini guys? Kok banyak akun-akun gak jelas ini guys ya? Astagfirullahaladzim. Konglo apa yang masih menarik? Konglo yang masih menarik guys. Untuk sekarang menarik semua guys ya. Pak PP belum lah ya. Ya disclaimer on ya. Bukan apa-apa ini guys. Pak PP saya belum dulu lah. Bentar guys. Kayaknya butuh moderator ini guys ya. Mungkin ya. Mungkin Pak Bakri juga masih oke lah Pak Bakri guys. Pak Thohir juga masih oke lah ya Pak Thohir guys. Gitu guys ya, Pak Thohir kalian cek aja guys. Mas Adro itu guys. Adro itu kurang nggak terlalu terdampak guys ya waktu crash ini guys. Yang paling terdampak Adi sih guys ya, yang paling terdampak guys. Kemungkinan Nas MSCI MDKA nah, itu guys. Patonya averaging down. Ya guys. Besok kalau dikasih turun lagi guys, itu guys ya waktunya guys. Lanjut bos. MDKA guys ya, MDKA yang katanya kurang guys ya, ternyata kemarin ARA bos ya, izin tapi ketika ARA guys, ternyata kemarin kita cek yang beli banyak siapa guys? Ada YU dan MG guys. Kalau MG ini buang guys ya, keok guys ya. Nih guys, MDKA itu guys, saya masih berpegang teguh MDKA ini menarik guys. MDKA ternyata supportnya ada di 2200 guys ya. Ini ternyata sekarang banyak saham-sahamnya lagi di area support guys, 2200. Dimana PD mulai 18 November, gak usah jauh-jauh, 18 November mulai 29 Januari nih guys ya. Doi juga nahanin terus guys. Ketika saham ini turun 8 Mei guys ya, 8 Mei saham ini turun 13% guys. 8 Mei turun 13%, kita cek guys ya. Nah ini yang beli banyak ada PD 269M guys, berarti doi itu nahanin guys. Pengendalinya baik ini guys ya, ramah investor guys in my opinion ya. Kemudian tanggal 19 Mei juga turun 6% guys, 19 Mei guys. 19 Mei PD juga masih beli 109M guys ya. Jadi PD ini barangnya gede guys ya di MDKA ini guys. Nah, ini kalau catatan saya mulai 29 Januari guys. 29 Januari sampai 22 Mei guys ya. Barangnya hampir 2 triliun di 3.000 guys. Ingat ya, barangnya PD di 3.000. Sekarang 2.700 ya, in my opinion MDKA diskon lah ya. Disclaimer on ya, bukan ajakan menjual beli saham guys. Tapi balik lagi guys, MDKA ini ada sentimen yang kurang oke guys ya, komoditi guys ya. Dari sektor komoditi ya. Kemarin guys naik 24%. Itu ada yang beli banyak yaitu YU guys ya, 115M di 2600. Kalian tandai aja guys, YU ini apakah Senin buang barang atau enggak guys. Ya, Senin ketika ya semisal nih MDKA ini tertekan Senin guys, apakah YU ini buang barang guys. Kemungkinan guys ya, Senin itu yang buang ini MG guys. Tapi nggak tahu lagi ya, kita lihat Senin besok guys ya. Kalau YU ini masih beli atau minimal nggak jualan lah, berarti masih aman-aman aja guys. MDKA malah ada smart money YU 115M di 2600 guys. Gitu guys ya. Makanya sahamnya kemarin ARA guys ya, izin ya, disclaimer on, bukan ajakan menjual membeli saham guys. Lanjut guys. Bagaimana nasib TPA minggu depan? Waduh ya, saya TPA itu diprediksi JP Morgan juga guys, kalau saham ini bakal junam guys. Bakal junam ke 1000-an guys ya. Jadi ya wait and see dulu guys.
kita sudah take profit guys ya. Wah, habis take profit besoknya Junam berjilid-jilid guys. Apakah ketika jam trade ketahuan Broksum beli apa enggak guys? Sempat ada wacana bahwa broker akan dibuka ketika transaksi market buka guys. Ya. Sempat ada wacana seperti itu guys. Tapi belum terrealisasi sampai sekarang guys. Nah itu kalau terrealisasi bagus lah. Kelihatan nanti guys ya yang banting siapa itu guys. Sampai sekarang nggak ada ini guys ya, nggak ada nggak dibuka guys. Nah kalian bisa pelajari dengan ini guys, dengan behaviornya guys. Dengan mempelajari mempelajari bid overnya guys. Oh broker ini cara ngebitnya gimana di saham ini. Nah itu harus dipelajari terus guys. Pelajarinya gimana ya, tekun guys ya, melihatin bid over waktu itu market bid over satu-satu, tekun gitu guys ya. Jadi lama-lama paham guys. Lanjut bos ya, lanjut bos. Inco guys. Inco juga kemarin naik karena ada sentimen positif guys ya. Nah kalau ada sentimen positif guys, itu asing masuk guys. Gimana ini ya, malah ngeprank guys ya, malah nggak jadi diundur guys, nggak jadi diundur 1 Januari bos ya. Nah kemarin guys ya, Inco itu ada yang masuk gede guys, BK ya, BK masuk 158 miliar di 5.300 guys. Nah sama kayak UDK tadi guys, kalau BK ini belum buang, kalau besok nggak buang guys, aman guys. Tapi kalau BK besok buang guys ya, jelek guys ya. Itu guys. SMA gimana masih cicil? Wah, saya SMA sudah take profit setahun yang lalu kayaknya guys ya. Saya take profit November atau saya update di grup gitu guys, SMA guys. Kemudian si ZP juga beli terus guys. ZP ini ngumpulin mulai 16 April guys. Nih barangnya ZP guys. 16 April BZP 261M di 6.200 ya. Sekarang Inco di 5.500 guys. Jadi sekarang Inco itu di bawah di bawah ini guys. Harga sekarang di bawah smart money-nya guys. Jadi in my opinion Inco juga lumayan menarik kalau nggak ada berita aneh guys. Guys ini sudah saya blokir kok masih bisa komen guys. Unik ini ya guys ya, sudah saya blokir masih bisa komen guys ya. Allah guys, gak jelas ini. Ya udahlah ya. Lanjut bos. Kita cek saham-saham grup MTech guys ya. Kita cek Bukalapak guys. Bukalapak juga in my opinion ya, disclaimer on dulu guys. Bukalapak ini liquidity rendah pertama guys. Saham ini liquidity rendah. Tetapi guys, saham ini ada yang akum. RF guys. RF ini saya curiga kok ininya guys ya, emitennya guys. Ini ya, 22 Mei RF, 21 Mei RF, 20 Mei RF ya. Kalau catatan saya mulai tanggal 10 Februari guys. Ini 10 Februari bos ya. 10 Februari sampai 22 Mei guys. Nah ini RF sudah ngumpulin sampai 123 miliar ya. Average-nya juga di atas 146. Jadi in my opinion Bukalapak juga lumayan menarik guys ya. Izin ya, disclaimer on, bukan ajakan menjual beli saham guys. Nah ini guys RF guys ya. Ini akum terus guys. Ketika sahamnya Junam ada yang akum terus itu bagus guys. Tapi kalau sahamnya Junam semuanya distribusi itu kurang guys ya. Gitu guys. Kalau sahamnya Junam malah ada yang beli terus, ya itu perlu dicurigai ada apa guys kira-kira guys. Ya, nggak tahu ya. Ya kita nantikan kira-kira ada apa ya kira-kira. Nah, kita lihat aja ke depannya guys ya. Disclaimer on ya, bukan ajakan menjual beli saham guys. Guys, yang belum follow TikTok saya guys ya, follow guys. Yang belum follow IG saya, follow guys. Yang pengen join komunitas, klik link di bio guys. TPIA guys, saham TPIA itu saham yang dikeluarkan MSCI guys. Kemudian ini guys, apa namanya, tadi sudah saya jelasin guys TPIA guys.
dibuat ini guys, jaminan guys ya, jaminan bank guys ya, TPIA itu guys. Jadi mau penin TPIA wait and see dulu lah ya, kurang oke lah, terlalu beresiko lah. Lanjut guys, TPA sudah dibahas ya tadi ya, TPA sudah dibahas guys ya. BNPR guys, saham-saham gila guys ya. BNPR ini sekali naik 12% guys ya. Aduh guys, kok sudah ini guys, kok saham lambung naik kayaknya nih guys ya. Oke guys, kita cek BNPR guys ya. BNPR saya sudah jelasin ya di area-area sini guys ya. Rekamannya mungkin masih ada recordnya guys. Kalau area-area sini area-area distribusi guys. Ya bener aja guys ya, sahamnya langsung junam guys ya. Ini dibantu distribusi, ini distribusi plus juga ada sentimen kurang bagus di market guys. Nah kemudian, nah ini ada volume nih guys ya. Mulai tanggal 13 Mei kita cek guys ya. 13 Mei ada volume. Apakah di trading aja? 13 Mei ada volume, yang beli banyak ada XL guys. Nah ini perlu dipertanyakan guys, XL-nya retail atau bukan guys. Perlu sulit ya, terlalu sulit guys mengidentifikasi XL retail atau bukan guys. Kayaknya bukan guys ya, karena doi ini belinya langsung gede guys. Coba guys ya, kita cek di historisnya guys. Tanggal 13 Mei guys ya. Coba guys kita cek ya, tanggal 13 Mei guys. Guys, BNPR guys. BNPR tanggal 13 Mei, kalau bisa ya syukur guys, kalau nggak bisa ya udahlah ya. Tanggal 13 Mei. Duh. Nggak bisa diurutin guys. Tanggal 13 Mei loh ini guys. Nah ini guys, tanggal 13 Mei ada XL beli gede 44.000 lot. Nah cek XL nya, XL 36.000 lot. Nah XL ini harusnya bukan retail guys ya. XL 33.000 lot, XL 31.000 lot, harusnya bukan retail guys. Oke lah, ada yang beli gede guys ya XL. Tanggal 13 Mei, tanggal 14 Mei libur guys. Kemudian tanggal berapa ini guys? Tanggal 18 guys ya. Tanggal 14 Mei XL kembali beli lagi guys. Masih apa ini guys? XL ini guys. Tanggal 19 Mei tanggal 19 Mei junam, 20 Mei juga junam, 21 AK masuk, MG buang. Tanggal 22 AK masuk lagi guys. Secara short term menarik guys ya BNPR ini guys. 21-22 ada AK punya barang 21M, doi ini doi trader guys ya, AK trader, tapi average-nya ada di bawah guys, 131 guys. BNPR sekarang harganya di 142 guys. Ini ya. AK ini tipikalnya adalah trader guys. Jadi bisa saja besok doi jualan bisa guys. Ya. Besok doi jualan juga bisa guys ya ini guys. Nah ini ya, ini kan tipikalnya trader guys ya, dilihat dari pergerakannya nggak akum guys. Ini ya, naik turun guys. Nah perlu digaris bawahi guys, XL-nya itu tadi siapa guys ya? Tanggal 13 sama 18 guys. Nah siapa smart money pakai XL guys? Kira-kira guys nih 13 sampai 18 ada XL punya barang di 172 guys. Nah, sulitnya mengidentifikasi XL ini real barangnya smart money pakai XL itu berapa? Kemudian yang XL retailnya juga berapa, ini perlu dihitung guys ya. Perlu ditelusuri lebih dalam guys. Jadi BNPR untuk harga sekarang itu di atasnya harganya trader guys ya, trader AK guys. Untuk di harga sekarang guys. Nah, yang perlu diketahui XL ini XL siapa guys, itu kalian cari tahu guys ya. Itu tapi saya pribadi nih ya, saya prefernya wait and see guys. Izin ya, disclaimer on ya, bukan ajakan menjual beli saham guys. Sekali lagi saya cari saham yang di akum 100M guys. Oke lanjut bos ya. Oke
Guys, yang belum follow TikTok saya bos ya, follow dulu guys ya. Yang belum follow TikTok saya follow guys. Dapat berapa followers nih guys? 20 lumayan lah ya. Lanjut bos. Lanjut bos, Bumi bos ya, saham 1000 umat ini guys ya. Saham Bumi ini guys. Saham Bumi ini retailnya banyak guys ya. Yang perlu diketahui retailnya banyak. Tapi guys ya, kita cek SID-nya kayaknya sudah berkurang guys. Kita cek SID bulan lalu ya, saham Bumi guys. Kalau sudah berkurang berarti lumayan sudah mulai oke lah. Per April ini guys ya, bulan Mei belum keluar guys, karena Mei belum ini guys. Jadi SID-nya per April itu turun 12.000 guys. Itu bagus guys. Tapi tetap guys ya, retailnya masih gede guys, karena 30 Desember 148. Oke guys. Kena pembatasan lagi guys. 30 Desember SID-nya nambah 148.000 biji guys. 148.000 orang guys. Januari 187.000 orang. Jadi mulai Januari ini guys ya, itu investor banjir guys di saham Bumi guys. Makanya mulai Januari itu saham ini keok guys ya. Mulai akhir Januari guys. Ini keoknya mulai 12 Januari guys ya. Ini saham ini keok guys. Karena ini guys ya, retailnya banyak guys. Retailnya 36 naik 187.000 guys. Nah, per April kemarin itu turun 12.000 guys. Mulai turun lah. Jadi mulai berkurang retailnya guys sebenarnya guys. Bumi ini guys. Tapi berkurangnya masih dikit guys ya. Daripada retail di dalamnya itu masih terlalu gede guys retail di dalam tuh guys. Sudah mulai ada hilal lah ya Bumi ini guys. Nah, kan kalian banyak nih guys ya yang pegang Bumi di 300-an, di 400-an, mungkin banyak guys ya. Saya nggak tahu guys. Saya sendiri sudah close saham Bumi Januari guys ya. Sudah aman guys ya kita guys. Jadi mungkin kalian ini belum cut loss mungkin guys. Ya makanya berat ini guys. Disclaimer ya, bukan ajakan menjual beli saham guys ya. Nah, kita cek guys ya. Kemarin Bumi naik 12% guys. Kemarin Bumi naik 12% ya, tapi yang beli gede yang naikin ada MG guys ya. MGAI, XL masuk lagi, AZ masuk lagi. MGAI dan cenderung ke distribusi. Jadi ya meskipun naik 12% saya nggak FOMO, saya prefer buat NC dulu guys. Kita cek ya, 19 Mei juga ada volume guys. 19 Mei juga ada volume nih bos ya. Seminggu terakhir lah. Kita cek 19 Mei ada AK lah ya. Oke lah, AKSS masuk. 20 Mei AK masuk lagi guys. Bentar guys. Ini 21 AK masuk lagi. Tanggal 22 AK buang guys. Distribusi doi guys. Doi barangnya di berapa guys? 19 sampai 21 ya. 177 guys. Tanggal 22 169 mungkin jual sebagian lah ya. Jadi in my opinion Bumi saya prefernya buat NC dulu lah ya. Retailnya masih very high guys ya. Very much. Jadi terlalu banyak guys. Lanjut bos. BP guys. Sektor apa guys? BP ini guys. WTE guys ya. BP ini guys. BP seperti biasa guys. BP itu Bagri Capital. BP itu Bagri Capital ya. Itu apa namanya? Beli banyak ya, beli gede di 246 guys. Sekarang harganya 184 guys ya. Which is itu di bawahnya harga beli Pak Bagri guys. Oke ya, pertama itu dulu guys. Kita cek secara transaksi guys. BP itu apakah ada yang punya barang banyak guys.
Setahu saya BP ini masih di tradingin aja guys. BP ada II guys. Nah II juga identik dengan Pak Bakri guys. CC ini CC trader guys ya. Nah kita cek II guys. Doi ini kan akum guys ya. Doi ini II ini akum kan. Coba kita cek mulai tanggal 20 Februari guys. Selama 3 bulan terakhir lah. Apakah barangnya banyak guys ya BP? Setahu saya ya barangnya nggak terlalu gede guys ya. Ini guys. Iya. Ya masih gedean XL guys. Jadi ini 148M ya di 231, tapi retail juga banyak di 259 guys. Jadi retail juga banyak ya di saham BP. Jadi saya BP wait and see dulu guys ya. Supaya guys ya, saham selaf saya sampai kena pembatasan guys ya, gara-gara komen gak jelas ini guys. Waduh parah ini bos. Lanjut guys, BP terlalu banyak retailnya juga guys. Coba kita cek SID-nya guys ya, kayaknya juga relate ya sama SID-nya guys. BP ya, bentar guys, kita cek dulu guys. Nah SID-nya juga baru berkurang kemarin guys ya. Baru berkurang bulan lalu guys. Ini guys. SID dari BP juga Januari 19.000, 27 Februari 20.000, Maret 11.000 guys. April cuma berkurang 8.000 guys. Jadi retailnya juga masih gede guys ya di saham BP guys. Saya prefer wait and see dulu bos. Izin ya, disclaimer on, bukan ajakan menjual membeli saham guys. Lanjut bos. Adro guys. Kita cek Adro guys. Wah Adro sekali rebound naik kenceng guys ya. Adro ini DX masih beli terus, masih aman lah ya Adro ini guys. Adro DX masih beli, BK masih beli, aman lah ya Adro ini guys. Adro ini saham ini guys ya, saham ya itu guys. BK juga aku bener guys ya. Adro BK masih beli. DX ini emitennya guys ya, karena doi ini belinya setelah pengumuman buyback guys. Setelah pengumuman buyback diumumkan buybacknya mulai tanggal 20 April. Yang beli terus itu DX mulai tanggal 20 April guys. Jadi ya aman lah ya. 20 April guys. Nah saham ini pergerakannya ya juga perlu kesabaran guys ya. Ini DX 1,2T 2400, BK 2390 guys. Sekarang Adro 2350 ya, diskon lah ya. Masih oke lah Adro tuh guys. Tapi guys ya saham ini perlu kesabaran guys ya. Ingat ya, saham ini perlu kesabaran guys. Saya juga sering guys ya beli, bukan sering guys ya. Yang pertama beli Adro kita cuan 10%, tapi waktunya lumayan lama guys. Yang kedua cuma cuan berapa persen guys ya. Yang kedua cuma cuan dikit guys. Itu pun juga lama waktunya guys ya. Jadi Adro ini perlu kesabaran intens guys ya. Izin ya, disclaimer on ya, bukan ajakan menjual membeli saham guys. Guys sudah jam 8 guys ya. Udah guys, selesai guys ya. Oke guys, thank you guys. Sudah kena PL juga ini guys ya. Sudah kena PL gara-gara komen-komen gak jelas ini guys. Sudah diblokiri, masih komen-komen gitu-gituan guys ya. Masya Allah. Oke guys, thank you guys. Yang sudah follow guys ya. Yang belum follow Twitter saya, follow dulu guys. Yang belum follow IG saya, follow guys. Follow TikTok saya satunya lah guys ya. Bantu 600 followers guys. Yang pengen join komunitas, klik link di bio guys. Oke guys, thank you. Assalamualaikum guys.